Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel pengacara Santuy Official bersama saya Advokat Bung One. Baik teman-teman, di video edisi hari ini saya akan kembali menjawab pertanyaan dari sahabat subscriber dari pemirsa YouTube. Bang, apa sih BI checking itu dan apa pengaruhnya terhadap kita terkait dengan perbankan? Oleh karena itu kita akan mengetahui apa itu BI checking, kemudian juga apa fungsinya terhadap kita dalam kepentingan perbankan dan keuangan, kemudian bisakah kita mengetahui skor BI checking kita secara online, teman-teman. Simak sampai dengan selesai. Tapi sebelum dilanjutkan, terima kasih buat yang sudah subscribe dan dukung ke channel pengacara Santuy Official. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan yang belum sholat pada waktu ini silahkan sholat dulu. Baik sahabat-sahabat subscriber yang saya cintai, terkait dengan BI checking, bahwa ketika seseorang mengajukan permohonan pembiayaan misalkan untuk membeli mobil atau motor secara kredit, atau mengajukan kredit pemilikan rumah baik subsidi maupun non subsidi, atau ingin mengajukan kredit tanpa agunan ataupun juga kartu kredit, maka hal yang paling menentukan adalah faktor BI checking. Nah, BI checking itu merupakan suatu histori kredit seorang debitur yang mencatat apakah si debitur itu lancar dalam membayar cicilan kreditnya ataukah macet. Dan BI checking ini merupakan faktor penentu di ACC atau tidaknya permohonan kredit dari calon debitur, baik itu yang mengajukan ke perbankan maupun yang mengajukan kepada lembaga keuangan lainnya. Kemudian, di dalam BI checking itu sendiri, ada 5 kategori. Ada 5 skor yang di dalam bahasa perbankannya disebut dengan kolektibilitas, teman-teman ya. Kolektibilitas. Ada 5 kriteria histori BI checking seseorang yang tercatat di sistem perbankan. Ya, yang pertama, teman-teman, itu ada kategori atau kolektibilitas kredit lancar. Nah, kalau kredit lancar ini di historinya tercatat bahwa debitur itu selalu membayar cicilan baik pokok maupun bunga setiap bulannya tepat waktu dan tidak pernah menunggak. Itu kriteria atau kategori kredit lancar. Kolektibilitasnya adalah kolektibilitas 1 atau ranking 1 lah istilahnya kalau bahasa kita. Kemudian yang kedua ada kolektibilitas kredit DPK. DPK ini maksudnya dalam perhatian khusus. Nah, kredit DPK ini ya skor 2, ya skornya 2. Maksudnya si debitur ini tercatat dalam histori perbankannya pernah menunggak selama 3 bulan, teman-teman. Kemudian yang ketiga ada yang disebut kategori atau kolektibilitas kredit tidak lancar. Untuk kategori kredit tidak lancar ini adalah si debitur tercatat menunggak cicilan kredit 3-4 bulan. Nah, kalau kita pernah menunggak sampai 4 bulan, itu dalam sistem perbankan kita kategorinya adalah kredit tidak lancar, teman-teman, atau kolektibilitas 3. Kemudian yang keempat adalah kategori kredit diragukan. Nah, kalau yang keempat ini kredit diragukan. Di mana kredit diragukan ini adalah seorang debitur dalam histori perbankannya tercatat menunggak cicilan kredit selama 4 sampai dengan 6 bulan. Nah, ini kolektibilitasnya adalah kolektibilitas 4. Jadi, kalau kita sudah sampai nunggak 4 sampai 6 bulan, kategori kita atau ranking kita di sistem perbankan itu adalah kredit diragukan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu kategori kredit macet, teman-teman. Kalau sudah kategori kredit macet, ini sangat sulit sekali untuk mendapatkan persetujuan dari perbankan dalam hal kita mengajukan kredit apapun itu. Sangat sulit sekali. Dan kolektibilitasnya adalah kolektibilitas 5 atau ranking 5. Sangat sulit sekali. Dia sudah mendapatkan blacklist lah istilahnya dalam sistem perbankan. Nah, sekarang bisa nggak kita mengetahui berapa sih skor kita, berapa sih kolektibilitas kredit kita, atau berapa sih ranking kita dalam sistem BI checking?
Bisa nggak kita mengetahuinya? Bisa, teman-teman. Sekarang kita bisa mengetahuinya secara online, yaitu melalui websitenya Otoritas Jasa Keuangan. Kalau teman-teman ingin mengetahui berapa skor kolektibilitas kredit teman-teman di perbankan, bisa mengunjungi website Otoritas Jasa Keuangan dalam sistem SLIK, yaitu Sistem Layanan Informasi Keuangan. Masuk ke halaman situ, nanti isi formulir dan lain sebagainya, ya. Kemudian siapkan KTP, siapkan NPWP. Nanti kita harus upload ya identitas kita itu untuk mengajukan permohonan informasi BI checking kita. Ya. Sekarang kita menuju ke websitenya Otoritas Jasa Keuangan. Oke, teman-teman subscriber, teman-teman YouTube semua, untuk mengecek BI checking kita masing-masing, kita perlu prosedur pendaftaran dulu ya. Kita masuk ke websitenya OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Linknya ini ya, linknya nanti saya simpan atau lampirkan di kolom deskripsi. Jadi nanti teman-teman masuk ke sini dulu buat ngisi formulir permohonan informasi debitur ya, informasi BI checking kita. Nanti silahkan diisi di sini jenis permohonan. Ya, di sini ada perorangan, ada badan usaha. Kalau teman-teman mau ngecek BI checking atas nama pribadi teman-teman sendiri, bisa klik yang perorangan. Atau untuk badan usaha seperti CP atau PT, bisa klik badan usaha. Nah, kemudian juga tanggal layanan, tinggal diklik di sini mau tanggal berapa. Ya, kantor pusat OJK Jakarta. Kemudian nah ini pilih antrian ya, pilih antrian mau yang layanan jam berapa yang teman-teman pilih. Nanti tinggal klik lanjut ya, klik lanjut. Tinggal ikuti arahan atau instruksi yang lainnya yang dikirimkan lewat email yang kita daftarkan nantinya ya. Oke, jadi harus isi formulir dulu ya. Nanti tinggal mengikuti saja arahan dari pihak adminnya. Ya, nanti kita akan mengetahui skor kita itu berapa. 1, 2, 3, 4, atau 5. Itu nanti akan dikirim hasilnya ke email yang kita daftarkan. Itu ya teman-teman, tutorial bagaimana untuk cross check untuk mengetahui skor BI checking kita di perbankan melalui website Otoritas Jasa Keuangan. Mudah-mudahan bisa berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bagi kita semua yang membutuhkan informasi ini. Apabila menurut teman-teman video ini berguna dan bermanfaat bagi masyarakat ataupun bagi teman-teman sendiri, silahkan dukung kami dengan cara like, subscribe. Bila ada saran, kritik, pertanyaan, bisa sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.